Peta kendali. Pada pemilihan peta kendali, terdapat dua tipe data, satu atribut yang memiliki ukuran sampel n konstan, rata-rata n unit tidak konstan, n konstan, proporsi n tidak konstan. Kemudian pada data variabel terdapat ukuran sampel n lebih besar sama dengan 25, n lebih besar dari 12, lebih kecil dari 25, n lebih kecil atau sama dengan 12, n sama dengan 1. Langkah-langkah pembuatan peta kendali. Langkah-langkah pembuatan peta kendali. 1. Tetapkan tujuan dan karakteristik kualitas yang akan dikendalikan. 2. Tentukan tipe data yang akan digunakan. Dalam kasus ini terdapat tipe data diskrit dan kontinu. 3. Tentukan pendekatan sampling. 4. Tentukan peta kendali yang sesuai. Peta kendali terdiri atas peta P, NP, C, U, individual, moving average, R, X-bar, dan peta EWMA. Kemudian, langkah yang kelima, lakukan sampling dan pencatatan data pada lembar data yang sesuai. 6. Menghitung garis tengah dan batas kendali awal. Berikut adalah rumusnya. 7. Koreksi garis tengah dan batas kendali. Untuk peta atribut, hilangkan titik di luar batas kendali atas yang dapat diidentifikasi penyebabnya. Kemudian yang kedua, tidak disarankan menghilangkan titik di bawah batas kendali bawah atau BKB. Langkah ke-8, implementasikan peta kendali, monitor stabilitas proses melalui peta kendali. Jika terjadi signal tertentu, ambil tindakan yang perlu. 9. Hitung ulang garis tengah dan batas kendali jika terjadi perubahan proses secara signifikan. Konsep dalam sampling terbagi menjadi 3. 1. Terminologi sampling. 2. Tipe sampel. 3. Ukuran sampel. Konsep dalam sampling. Terminologi sampling terdiri dari desain sampling atau deskripsi prosedur pemilihan observasi dalam suatu sampling. Populasi, yaitu seluruh item penyusun kelompok yang menjadi objek observasi. Kerangka sampling, yaitu daftar, basis data, atau identifikator lain dari item yang tercakup dalam sampel. Unit sampling, yaitu elemen individual atau kumpulan elemen yang tidak overlapping dari populasi. Kemudian error dalam sampling yang bersumber variasi random dan tidak ada respon. Tipe-tipe sampel. 1. Simple random sample. Setiap item dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Berikut adalah gambarnya. 2. Stratified random sample. Populasi tersegmentasi menjadi lebih dari satu stratum dan setiap item dipilih secara random pada setiap stratum. Setiap item dalam populasi mempunyai peluang untuk masuk dalam sampel. Digunakan untuk mereduksi ukuran sampel dalam populasi dengan variasi yang besar. Umum digunakan untuk strategi mereduksi resiko, di mana bobot lebih besar diberikan pada sampel dari strata dengan resiko tertinggi. Kemudian tipe sampel yang berikutnya adalah cluster sampel. Digunakan jika untuk mendapatkan sampel dari seluruh segmen populasi tidak mungkin, misalnya karena faktor geografis. Ukuran sampel terbagi menjadi 2. 1. Untuk data kontinu, jika B sama dengan batas kesalahan yang dapat diterima, maka berikut adalah rumusnya. Contoh, seorang analisis ingin mengestimasi rata-rata diameter bor dari hasil pengecoran. Berdasarkan data historis, disetimasikan bahwa deviasi standar diameter bor sama dengan 4,2 mm. Jika diinginkan probabilitas rata-rata diameter bor dalam rentang 0,8 mm, tentukan ukuran sampel yang harus digunakan. N sama dengan Z alfa per 2 pangkat 2 tau pangkat 2 per B pangkat 2. Kemudian didapatkan nilai Z sama dengan
1,96, maka N sama dengan 106. Kemudian untuk data diskrit, jika B sama dengan batas kesalahan yang dapat diterima, maka untuk data diskrit atau distribusi binomial, B dirumuskan sebagai berikut. Contoh, untuk membuat pipa karet, pertama-tama batangan karet dipotong menjadi ukuran tertentu. Potongan tersebut kemudian dilengkungkan membentuk lingkaran dan tepinya dilekatkan dengan tekanan dengan temperatur yang tepat. Keterampilan operator dan parameter proses seperti temperatur, tekanan, dan ukuran cetakan mempengaruhi produksi pipa karet yang baik. Jika diinginkan dengan probabilitas 90% proporsi pipa karet yang cacat di antara rentang 4%, berapa sampel yang harus digunakan? Maka berikut adalah penyelesaiannya. N sama dengan Z alfa per 2 pangkat 2, P dalam kurung 1 dikurang P per B pangkat 2. Maka didapat nilai Z 0,5 sama dengan 1,645. Maka N sama dengan 425. Contoh peta kendali atribut. Peta P. Berikut adalah contoh untuk menghitung peta kendali atribut. Untuk mencegah kebocoran pada kemasan minuman kaleng, dilakukan pengendalian terhadap sil kaleng minuman tersebut. Untuk pengendalian tersebut akan dibuat peta kendali dengan data yang telah dikumpulkan dari hasil inspeksi terhadap 30 sampel masing-masing dengan ukuran 50. Buat peta kendali yang diperlukan tersebut. Berikut ini adalah data hasil sampling 1. Kemudian penyelesaiannya adalah dilakukan tahap konstruksi atau perhitungan 1. Pada tahapan ini kita menghitung garis tengah dengan rumus sebagai berikut. Kemudian menghitung batas kendali atas atau BKA. Kemudian batas kendali bawah. Lalu kita mulai memplotkan data ke dalam grafik tersebut. Pada grafik tersebut terdapat dua data yang melebihi batas kendali atas. Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan kedua dengan menghilangkan sampel di luar BKA. Setelah dilakukan perhitungan kedua dengan menghilangkan sampel di luar BKA, dilakukan tahap implementasi dan dilakukan penghitungan mulai dari awal. Maka didapatkan item cacat sejumlah 133. Di sini dapat dilihat item cacat berkurang dari item cacat sebelumnya yaitu 347. Kemudian pada tahap ini dilakukan tahap konstruksi ulang. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Uji hipotesis perubahan rata-rata proses. 2. Penentuan kriteria penerimaan. 3. Perhitungan NZ0. 4. Keputusan. Lalu dilakukan tahap implementasi 2. Pada tahap ini terdapat grafik sebagai berikut. Data-data sudah di dalam kendali, tidak ada yang berada di luar batas kendali. Dan didapatkan jumlah unit yang cacat adalah senilai 218. Peta OC. Selanjutnya kita akan membahas peta OC, peta kendali atribut. Peta OC memiliki probabilitas terjadinya error tipe 2, merepresentasikan sensitivitas peta kendali. Digunakan sebagai ukuran kemampuan peta kendali dalam mendeteksi pergeseran atau perubahan pada nilai parameter proses. Berikut adalah rumusnya. Contoh 1. UCLP sama dengan 0,173, LCLP sama dengan 0, CLP sama dengan 0,067, N sama dengan 50. Berikut adalah perhitungannya. Pendekatan dengan distribusi Poisson. Jika N sama dengan besar, P sama dengan kecil, NP lebih kecil sama dengan 5. NP sama dengan 50 kali 0,10 sama dengan 5. Beta sama dengan
P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 8 per NP sama dengan 5 dikurang P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 0 per NP sama dengan 5, kemudian didapatkan hasil 0,925. Tabel berikut berisi rekap data yang telah dihitung. Kemudian kita memplotkan data yang dilihat dari nilai P dan nilai beta yang didapatkan. Berikut adalah plot datanya. Kemudian kita akan membahas contoh 2. Berikut adalah soalnya. 25 sampel masing-masing berukuran 50 dipilih dari mesin plastik injection molding yang menghasilkan gelas plastik kecil. Jumlah item cacat per sampel dapat dilihat pada tabel berikut. Buat peta kendali yang dapat digunakan untuk memonitor proses dan buat peta OC curve untuk peta kendali tersebut. Demikian adalah data-datanya. Kemudian ini adalah perhitungannya. Pertama-tama kita akan membuat peta kendali P. Perhitungan tahap 1. Pertama kita menghitung P bar, kemudian BKA dan BKB. Kemudian kita melihat data, apakah ada data yang melewati dari BKA dan BKB. Pada kasus ini, data nomor 18 melewati BKA. Maka dari itu, data nomor 18 dikeluarkan dan tidak diikutkan di perhitungan ke tahap 2. Kemudian dilakukan perhitungan awal P bar, BKA, dan BKB. Berikut adalah hasilnya. Pembuatan peta OC. Pertama-tama kita akan menghitung beta dengan pendekatan distribusi binomial. Pada kasus ini kita akan menghitung dengan probabilitas 0,10. Berikut adalah perhitungannya. Kemudian kita akan menghitung dengan pendekatan distribusi Poisson dengan probabilitas 0,10. Berikut adalah perhitungannya. Kemudian kita akan menghitung beta untuk P yang lain dan memplotkan peta beta versus P. Berikut adalah tabel dan grafiknya. Kemudian kita akan mencari nilai beta pada tabel appendix A2. Pada tabel ini didapatkan nilai beta senilai 0,925. Berikut ini adalah contoh soal peta P dengan N tidak konstan. Berikut adalah data hasil inspeksi item cacat. Terdiri dari N yang tidak sama satu sama lain. Pertama-tama kita menghitung garis tengah dengan cara P bar sama dengan 353 per 4860 didapatkan hasil 0,0726. Dengan garis tengah ini kita dapat menghitung batas kendali atas dan batas kendali bawah. Rumus batas kendali bawah sama dengan P bar plus minus akar P bar dalam kurung 1 dikurang P bar per N1. Pada kasus ini kita memasukkan data dari sampel 1. Kemudian begitu seterusnya sampai sampel 20. Setelah dilakukan perhitungan BKA dan BKB, maka didapatkan data yang melewati batas kendali. Pada kasus ini, yang keluar dari batas kendali atas yaitu data nomor 9. Peta NP. Kemudian berikut ini adalah contoh dari peta kendali NP. Berikut adalah data hasil inspeksi. Di sini ada 20 data dengan N yang sama, sejumlah 300. Seperti biasa kita akan menghitung garis tengah dengan rumus P bar sama dengan 184. 124 di sini didapatkan dari jumlah unit yang cacat per 20 sama dengan 9,2.
Kemudian kita menghitung batas kendalinya. Batas kendali atas memiliki rumus NP bar plus minus 3 akar bar akar NP bar dalam kurung 1 dikurang P bar. Kemudian kita memasukkan data-data sesuai dengan data yang hasil inspeksi. Kemudian didapatkan BKA dan BKB-nya. Lalu kita memplotkan data di dalam grafiknya. Pada kasus ini, kita mendapatkan data 12 melebihi dari batas kendali atas. Kemudian data yang nomor 12 akan dihilangkan dan dilakukan perhitungan dari awal. Peta C dan U. Kemudian kita akan membahas tentang peta kendali C. Peta kendali C digunakan untuk monitoring jumlah cacat dalam sampel dengan ukuran konstan. Kemudian digunakan untuk dimensi sampel yang variabel. Peta U digunakan untuk memonitor jumlah cacat per unit dimensi sampel. Basisnya adalah distribusi Poisson. Tanpa standar, garis tengah sama dengan C bar. Batas kendali atas dan batas kendali bawahnya dihitung dengan rumus C bar plus minus 3 akar C bar. Kemudian dengan standar, perhitungan garis tengah atau C bar 0 dengan batas kendali BKA dan BKB sama dengan C0 bar plus minus 3 akar C0 bar. Baiklah, kita akan membahas contoh soal dari peta C. Berikut adalah soalnya. Untuk mengendalikan kualitas rakitan PCB, dilakukan inspeksi melalui sampling terhadap cacat rakitan untuk setiap 100 unit PCB. Hasil inspeksi terhadap 25 sampel yang dilakukan secara berturut adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita menghitung garis tengahnya. C bar sama dengan 189. 189 ini didapatkan dari jumlah cacat dari 25 sampel per 25 sama dengan 7,56. Kemudian kita akan menghitung batas kendali atas dan batas kendali bawahnya dengan rumus C bar plus minus 3 akar C bar. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita memplotkan datanya. Pada kasus ini, data 9 keluar dari batas kendali atas. Kemudian dilakukan perhitungan ulang dengan tidak mengikutkan data dari nomor 9. Kemudian yang selanjutnya, kita akan menghitung peta OC, peta C dan U dengan basis distribusi Poisson. Berikut adalah rumus probabilitas error tipe 2. Contoh soal, kita akan mengambil contoh soal yang terdahulu. Pertama-tama kita akan menghitung C bar, BKA, dan BKB-nya. Kemudian kita akan menghitung beta atau distribusi Poisson. Tabel berikut adalah hasil perhitungannya. Kemudian, kita memplotkan data yang didapat pada tabel tersebut. Pada tabel ini kita dapat melihat nilai distribusi Poisson kumulatif 1. Selanjutnya pada tabel ini kita dapat melihat distribusi Poisson kumulatif 2. Peta demerit per unit dengan klasifikasi cacat. Ada 4 klasifikasi cacat, yaitu cacat kelas A atau sangat serius, merupakan cacat yang secara langsung dapat menyebabkan kecelakaan atau kerugian ekonomi yang katastrofik. Item tidak dapat atau gagal untuk digunakan. Cacat kedua yaitu cacat kelas 2 atau serius, merupakan cacat yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerugian ekonomi secara signifikan. Kemudian cacat kelas 3 atau mayor, cacat yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi produk atau masalah yang kurang serius dibandingkan kegagalan operasi produk.
Kemudian yang terakhir, cacat kelas 4 atau minor, yaitu cacat yang terjadi tidak menyebabkan kegagalan fungsi produk. Merupakan cacat pada finishing, penampilan, atau kualitas kerja produk. Berikut adalah cara menghitungnya. Kemudian kita akan membahas contoh soal dari peta demerit per unit. Berikut adalah data-datanya. Kemudian kita akan menghitung U1, U2, dan U3. Kemudian kita akan mencari U-bar dan menentukan BKA dan BKB-nya. Kemudian kita akan memplotkan data yang didapatkan dari perhitungan tersebut. Tipe error terdiri dari tipe 1 error dan tipe 2 error. Tipe 2 error. Error terbagi menjadi dua. 1. Tipe 1 atau error alpha. 2. Tipe 2 atau error beta. Error tipe 1 dideskripsikan sebagai kesalahan menolak outcome dari proses yang normal, merupakan resiko produsen. Sementara error tipe 2 adalah kesalahan menerima outcome dari proses yang tidak normal atau telah terjadi pergeseran rata-rata proses, merupakan resiko konsumen. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 8. Kami memohon maaf jika banyak kesalahan yang terdapat dalam presentasi kami. Terima kasih.